Selamat pagi Bapak Ibu, kembali kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita melakukan kegiatan kita sepanjang hari ini, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Pagi hari ini kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menolong kami supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal 18 ayat 18 sampai yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sedang ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Bapak Ibu, tema kita pada pagi hari ini yaitu mengutamakan yang bernilai kekal. Harta atau uang banyak orang sering dijadikan andalan atau kekuatan di dalam hidupnya. Dengan banyaknya harta atau uang atau kekayaan, orang merasa hidupnya akan nyaman, bisa memenuhi apa yang ia mau, bisa keliling dunia, bisa memiliki mobil-mobil yang mewah, bisa juga makan makanan yang enak, punya banyak rumah, punya banyak asisten rumah tangga, sehingga semua tinggal suruh. Wow, rasanya bahagia banget begitu ya. Benarkah demikian? Perkataan Tuhan Yesus kepada seorang pemimpin yang sangat kaya yang menanyakan bagaimana untuk mendapatkan hidup kekal membuat orang tersebut bersedih hati. Karena untuk mendapatkan hidup kekal, dia harus menjual seluruh harta miliknya, kemudian disuruh membagi-bagikan kepada orang-orang miskin dan mengikut Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari, melepaskan harta, kekayaan bukan suatu hal yang mudah. Boleh dibilang hampir semua manusia berusaha mengumpulkan harta untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya. Manusia berdosa selalu tidak puas dengan apa yang ada. Terus mengumpulkan, bahkan ada yang mengumpulkan dengan cara-cara yang kotor, sehingga bisa merugikan orang lain, merugikan negara, dan lain-lain. Yang penting pokoknya saya puas, dan saya senang, keluarga saya mau butuh apa, bisa semuanya terpenuhi. Nah, sebetulnya kita semua tahu bahwa harta dunia sifatnya hanya sementara. Kita tidak akan bisa memiliki semuanya. Apalagi kalau terkena penyakit yang perlu pengobatan cukup panjang, cukup mahal. Dalam waktu cepat, apa yang sudah kita kumpulkan akan habis untuk biaya pengobatan. Suatu saat, setiap manusia akan meninggalkan harta kekayaannya ketika menghadapi kematian. Harta kekayaan juga dapat membawa petaka bagi keluarga yang ditinggalkan. Mereka bertikai karena berebut harta warisan. Nah, Tuhan Yesus berkata di sini, "Jualah segala yang engkau miliki dan bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa jiwa itu lebih penting daripada harta duniawi. Sehingga Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia, meninggalkan surga yang mulia untuk mencari manusia yang berdosa.
Tuhan Yesus berkorban di atas kayu salib untuk kita semua, supaya kita mendapatkan pengampunan ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus, percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Jadi sekali lagi bahwa jiwa itu sangat penting. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menyuruh orang kaya ini untuk menjual hartanya dan membagi-bagikan kepada orang miskin, dan hidupnya 100% bergantung kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berkata, alangkah sukarnya orang beruang masuk dalam kerajaan Allah. Karena apa? Karena mereka terikat oleh harta kekayaannya. Nah, kemudian juga dikatakan bahwa lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, lubang jarum di sini adalah pintu kecil untuk masuk ke dalam sebuah kota. Nah, kalau unta mau masuk dalam kota tersebut melalui pintu yang kecil ini, unta ini harus menundukkan badannya. Artinya apa? Manusia perlu kerendahan hati untuk menerima anugerah Tuhan dan 100% mengandalkan Tuhan Yesus. Mari kita mengandalkan Tuhan Yesus. Percaya bahwa hanya Kristus yang bisa memberikan keselamatan bagi kita, dan kita tidak diturut dihukum akan keberdosaan kita ketika kita sungguh-sungguh minta pengampunan dan percaya mengikut Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami orang-orang yang sungguh-sungguh mau percaya kepadamu. Dan biarlah kami boleh terus berfokus hidup kami kepadamu ya Tuhan. 100% kami hanya bergantung kepada Engkau saja. Kami tahu bahwa jiwa lebih penting daripada harta duniawi. Tolong kami ya Tuhan dalam menjalani hidup ini, untuk kami boleh terus memikirkan akan kepentingan jiwa-jiwa yang terhilang, supaya mereka juga boleh mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka juga boleh mendapatkan keselamatan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.